Shalom keluarga beriman, selamat hari Minggu, happy Sunday. Saya percaya kita semua bersuka cita pagi hari ini, katakan amin. Semuanya kita orang-orang percaya memiliki iman dan kepercayaan yang teguh di dalam Tuhan. Mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita angkat pujian ini dengan imanku. Ini pujian kami Tuhan. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagi hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku kulihat nyata janji-janjimu. Terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Sekali lagi dengan imanmu nyanyikan di hadapan Tuhan. Amin Tuhan. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Pagi hari ini melihat iman setiap kami. Kami percaya Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi kami, semuanya mungkin bagi Tuhan. Yang tidak berharga bagi manusia, semuanya berharga bagi Tuhan. Kami percaya Engkau Allah sanggup melakukan segala perkara, melampaui apapun yang kami pikirkan Tuhan. Amin. Temukan iman dalamku, setiaku kepadamu selamanya. Dengan imanku kulihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap
sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini iman kami dan kepercayaan kami di depan-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami datang Tuhan sujud tersungkur di kaki-Mu. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mau pagi hari ini Tuhan penuhi setiap kami. Tuhan Yesus yang menjangkau dimanapun keberadaan kami Tuhan. Kuasa-Mu, hadirat-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bahkan di dalam keadaan apapun Tuhan pada saat ini. Kami percaya dalam hadirat-Mu kami kuat Tuhan. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membuatku terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan.
kami tenggelam lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ini kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu di dalam hadirat-Mu. Sungguh hanya hadirat-Mu yang dapat memuaskan hati kami, memuaskan dahaga jiwa kami Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan, rasakan jamahan Tuhan. Kasih-Nya mengalir dari tempat yang maha tinggi, memenuhi setiap kita pagi hari ini. Dia lihat setiap hati yang rindu. Yes, Tuhan, kerjakan Tuhan, kerjakan Tuhan. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Inilah kerinduan hati kami, agar Engkau senantiasa hidup dalam kami Tuhan, untuk selama-lamanya. Kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Kami rindu untuk selalu merasakan kasih-Mu, hadirat-Mu, dan tinggal di dalam bait-Mu. Inilah kerinduan hati kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu dan pakai hamba-Mu lebih lagi. Kami buka hati kami dan pikiran kami hanya untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita, serta tetap terus semangat. Kita bersyukur hari ini masuk di minggu keempat di bulan Oktober, tepatnya di tanggal 24 Oktober tahun 2021. Dan hari ini juga diadakan ibadah onsite atau tatap muka seperti biasa di Hotel Neo di Jalan Jawa 17-19 Gubeng, Surabaya dalam 2 sesi ibadah
yakni jam 8 pagi dan jam 10.30 pagi. Tetap kita taat protokol kesehatan, yang belum vaksin, ayo bergegas vaksin, dan jangan lupa terus berdoa bagi bangsa dan negara kita, Indonesia. Puji nama Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Hari ini terambil dari Perjanjian Baru. Satu ayat saja, Yohanes 3, ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikian firman Tuhan. Hari ini saya mau bagikan buat kita semua tentang God conscious versus self-conscious. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata God conscious itu kurang lebih artinya adalah sadar akan Tuhan. Sementara self-conscious artinya adalah sadar diri. Ya. Sadar diri itu kalimat tepatnya artinya apa sih? Sadar diri itu adalah pikiran yang terpusat tentang diri sendiri. Sebenarnya bagus atau tidak? Ya, berdasarkan penelitian, sadar diri itu membawa dua dampak ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah ekstrim kanan. Orang yang terlalu sadar diri akan bisa menjadi sombong karena dia tahu potensinya, ia mampu, ia kaya, fasilitas, dan kelebihan-kelebihan lainnya. Tetapi sadar diri di ekstrim yang kedua, di ekstrim kiri adalah orang tersebut menjadi minder. Harusnya kita bukan menjadi minder ataupun sombong, tetapi kita di tengah-tengah. Sadar diri yang di tengah ini adalah seharusnya mawas diri, kita berjaga-jaga. Dan di era modern ini bukankah jelas-jelas nyata banyak yang tanda kutip terlalu sadar diri gitu ya. Lihat saja produk-produk di luaran sana banyak yang dimulai dengan huruf I gitu. Sebenarnya tidak ada yang salah, tetapi dari sini kita bisa mengetahui bahwa manusia hari-hari ini banyak yang tanda kutip terlalu sadar diri. Either menjadi sombong, atau either menjadi minder. Kalau sombong misalkan akan ada orang yang berkata, ya ini karena aku pelayanan berjalan. Kalau nggak mungkin pelayanan ini bisa jalan. Karena aku perusahaan ini bisa tetap bertahan. Karena aku rumah tangga ini bisa tetap jalan. Karena aku ekonomi bisa ditopang, keluarga itu bisa ditolong. Tapi sadar diri yang selanjutnya jatuhnya minder, saudara. Ya, contoh misalkan banyak perempuan udah take foto buat Instagram, ya kan? 1-2 masih oke. Ini 50 kali take foto, ternyata semuanya dibuang karena pasti fokusnya itu ada di lengannya. Kayaknya lenganku besar ya. Ya, kalau lengannya dia besar, apa kabar paha saya gitu, saudara, ya kan? Akhirnya dia menjadi minder dan tidak mau memajang fotonya, padahal sudah pakai bagus, di tempat yang bagus, dan di momen-momen yang bagus pula. Nah, intinya Bapak Ibu Saudara, ternyata hari ini kita mau belajar God's conscious versus self-conscious dari satu ayat yang sangat sederhana ini. Saya ulang, bahwa ia di sini Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Mulai hari ini kita harus membuang self-conscious itu. Bukan berarti tidak mawas diri ya, tetapi sadar diri yang berlebih menjadi sombong dan sadar diri yang berlebih menjadi minder itu harus kita buang. Karena sesungguhnya kita harus mulai belajar God's conscious, sadar akan Tuhan. Dalam segala keadaan, dalam segala perkara, dalam segala situasi, Tuhanlah yang pertama dan utama. Dua hal yang kita bisa pelajari bicara tentang God's conscious dan self-conscious. Yang pertama saya catat buat kita semua, life is always about God. Yang pertama, life is always about God. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup ini sebenarnya bukan tentang saudara dan saya, saudara. Tetapi hidup ini adalah tentang Allah. Their life is all about God. Ayat dari Yohanes 3 dan 30 mengajarkan bahwa more of God, less of me. Hari ini pertanyaannya, sudahkah kita praktekkan itu? Jangan-jangan more of me, tetapi less of God. Sebenarnya tidak ada dosa, ya. Kita nggak sedang bicara dosa. Tapi orang yang terlalu fokus more of me, sehingga God menjadi less, ya, Tuhan menjadi kurang, dirinya fokusnya lebih tinggi, kualitas hidupnya akan menjadi jelek. Dan itu terlihat dari doa-doanya, saudara. Orang yang terlalu sadar diri, fokusnya semua tentang dirinya sendiri, saudara akan terlihat paling tidak dari doanya. Ya, orang yang sadar dirinya berlebih menjadi sombong, dia akan berkata, atau dia menjadi minder, dia akan terlihat dari doanya dan berkata, Tuhan, ya aku mau ini, saya mau punya misalkan BMW. Ya, salah nggak? Ya nggak salah, saudara.
Ya, saya mau dipenuhi semua kebutuhan. Saya mau punya mobil Alphard, saya mau punya rumah mewah. Salah nggak? Ya, sebenarnya nggak ada yang salah dengan doa itu. Tetapi kalau orang tersebut mulai beralih, bukan lagi self-conscious, ya semuanya tentang dirinya, supaya dilihat orang, jabatannya tinggi, dia banyak uang, atau dia hebat, dia pintar. Dia berubah menjadi God's conscious, dia akan bertanya, Tuhan, adakah agenda Tuhan tergenapi lewat doa saya ini? Ketika saya berdoa, Tuhan turunkanlah berkat rezeki, kira-kira agenda Tuhan terlaksana tidak? Apakah saya menjadi pribadi yang lebih baik? Apakah saya imannya boleh semakin tumbuh? Apakah saya boleh menjadi orang-orang yang menyalurkan berkat Tuhan? Orang yang God's conscious akan seperti itu, saudara. Nah, hari-hari ini banyak manusia tidak sadar bahwa hidup itu sebenarnya bukan tentang dirinya, tapi tentang Tuhan. Jadi dia terlalu sibuk fokus tentang dirinya. Bukan berarti kita tidak boleh menata diri kita, mempersiapkan diri kita. Tapi ingat, semuanya ini bukan tentang dirimu, tapi semuanya adalah tentang agendanya Tuhan. Kalau hari ini kau diberkati dengan pekerjaan yang baik, dengan keluarga yang baik, dengan kesehatan, kau diberkati dengan berkat materi, kepintaran, kecerdasan, keahlian, ketenaran, popularitas. Ingat, semuanya adalah demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bukankah di sana dikatakan, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Saya ingat, saudara, ya pada waktu saya awal-awal berkhotbah, ya puji Tuhan saya sudah melayani khotbah. Saya sudah berkhotbah sudah 10 tahun, sejak 2011, saudara. Usia saya masih sangat muda, ya pada waktu itu. Ya, dan pada waktu awal-awal saya berkhotbah itu saya persiapan, tapi persiapannya utamanya bukan message, karena saya mau supaya saya kelihatan khotbahnya bagus gitu. Ya, saya mau supaya khotbah saya dilihatnya tuh bagus, karena nanti waduh image saya seperti apa. Sampai akhirnya saya disadarkan bahwa ini bukan tentang saya. This is not about the messenger. This is about the message itself. The message is Christ. Let Christ menjadi besar. Let me menjadi semakin kecil, saudara. Di situ saya disadarkan bahwa iya, yang penting kita adalah benar-benar mau menyampaikan firman, berdoa, minta hikmat, minta urapan, minta tuntunan Tuhan. Ya, mau itu yang di mimbar orangnya cupu kelihatannya, atau gaul, gemuk kah, kurus kah, tinggi, pendek, besar, kecil. That's not a matter. Itu bukan suatu yang utama prinsipil. Yang prinsip itu adalah Kristus. Dari situ saya belajar seiring perjalanan hidup bahwa hidup ini adalah berbicara tentang Tuhan, bukan tentang saya. Sehingga keakuan saya semakin digerus. Ya, ego saya semakin dibuang. Self-conscious saya semakin dihilangkan. Sekali lagi, bukan self-conscious kita tidak mawas. Ya, mawas itu yang tengah bagus, tapi self-conscious yang dimaksud di sini adalah yang terlalu ekstrim menjadi sombong, dan terlalu ekstrim satunya menjadi minder. Itu semua dibuang, sehingga kita akan ingat bahwa semuanya adalah berbicara tentang agendanya Tuhan. Sampai satu ketika, saya pernah punya pengalaman, saudara, saya puji Tuhan pernah dapat kesempatan menyampaikan khotbah di satu forum komunitas, dan ternyata di sana ada banyak orang dari berbagai kalangan, dari berbagai jabatan, ada beberapa jenderal, ada anggota DPR, ada pengusaha, ada hakim, saudara. Dan ya seperti biasa waktu saya masuk ke tempat untuk berbicara, saya duduk di belakang aja gitu, karena saya nggak terlalu mau duduk di depan, ternyata diarahkan di depan. Nah, begitu di depan, saya duduk dengan barisan-barisan pembesar-pembesar tersebut. Dan akhirnya ya waktu saya masuk, saya melihat beberapa orang menatap saya dan berkata, ya dari jauh tuh, oh ini toh gitu, oh dia nih yang khotbah gitu. Mungkin dianggap anak muda, anak kecil gitu, baru lahir kemarin. Kalau saya awal-awal khotbah 2011, saudara, saya kan mungkin langsung minder. Waduh, iya ya, siapa saya? Gitu, waduh, saya bagus nggak nih persiapannya? Tapi kemudian saya diingatkan bahwa biar Tuhan yang makin besar, aku yang makin kecil. Mau aku dianggap ya dari tampang seperti biasa aja, nggak. Tapi intinya adalah ini tentang Tuhan, bukan tentang aku. It's not about the messenger, bukan tentang penyampai pesannya, tapi tentang Tuhan. Dari situ saya minta tuntunan Tuhan dan saya menyampaikan firman. Puji Tuhannya, setelah saya menyampaikan firman, terjadilah peristiwa yang tidak diduga-duga. Semuanya berdiri, saudara. Tentu saya tidak bermaksud dalam artian mencuri kemuliaan Tuhan, enggak. Semua berdiri dan menyalami dan bilang terima kasih Pak Pendeta untuk firman-Nya. Kalau saya di awal menjadi orang yang minder atau merasa sombong, saudara, akhirnya saya akan menyampaikan bukan tentang message-nya, tapi fokus tentang diri saya. Bagus nggak ya saya tadi dibandingkan dengan yang lain? Akhirnya saya tidak fokus kepada Tuhan itu sendiri. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20, dikatakan di sana, Galatia 2 ayat yang ke-20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mulai hari ini kita yang telah bertobat, yang telah lahir baru, kita diingatkan kembali bahwa ini bukan tentang kita.
Hidup ini bukan tentang dirimu dan diriku, tetapi ini adalah tentang Kristus yang hidup di dalam diri kita. Dalam segala keadaan ketika engkau bekerja, di rumah tangga, berusaha, melayani, buang ego itu. Bukan tentang supaya aku dilihat, supaya nanti aku malu nih kelihatan, aku begini, aku, buang keakuan. It's all about God. Semuanya adalah tentang agendanya Tuhan. Itu yang pertama, God's conscious versus self-conscious. Yang kedua yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang kita bisa pelajari ada yang namanya too self-conscious effect. Ada yang namanya efek-efek dari terlalu sadar diri. Ya, sadar diri minder dan sadar diri sombong itu ada efek-efeknya, Saudara. Ya, efek dari too self-conscious itu adalah orang-orang yang too self-conscious, yang pertama akan menjadi orang-orang yang level imannya menjadi turun, Saudara. Ya, karena dia sombong, ya, dia merasa dia hebat, potensinya besar, atau dia minder, dia merasa tidak mampu, imannya menjadi turun. Akhirnya dia menjadi tidak percaya sama Tuhan. Dan dia akhirnya berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi setiap kerinduan dan pokok doanya. Bukan berarti kita tidak bekerja, tidak belajar, tidak berusaha, tapi taruh semua dibungkus dengan iman percayamu kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Bilangan 13 ayat 17 sampai 20, ya sedikit saya bacakan buat kita semua Bilangan 13 ayat 17 sampai 20. Di sana bercerita tentang pengintai-pengintai yang diutus untuk melihat tanah Kanaan sebelum mereka memasuki tanah Kanaan tersebut. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah." Ini bicara powernya. Ya, apakah mereka sedikit atau banyak? Ya, bicara tentang kuantitas. Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, karena mereka akan mendiami daerah tersebut, ya. Bagaimana kota-kota yang didiami, apakah mereka diam di tempat-tempat terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu, strategi pertahanan mereka itu seperti apa. Bagaimana tanahnya, apakah gemuk atau kurus, ya, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, apakah tanahnya subur atau gersang. Apakah di sana ada pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu, waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Intinya mereka balik, ya saudara, sebagian besar menjadi minder. Dan mereka merasa nggak mungkin deh kita bisa menguasai tanah itu. Hanya Yosua dan Kaleb yang tetap fokusnya kepada Tuhan, God's conscious. Ya, yang lainnya terlalu self-conscious. Kita nggak akan mampu masuk ke tanah itu. Badan mereka tinggi-tinggi besar. Kita kecil, bekas budak dari tanah Mesir. Bahkan sebagian besar kita semua lahir di padang gurun. Ya, lihat mereka punya kubu pertahanan yang bagus. Akhirnya mereka menjadi self-conscious dan less God's conscious. Nah, akibatnya orang yang too self-conscious, terlalu sadar diri yang berakibat sombong dan minder, level imannya menjadi turun, saudara. Tetapi tidak dengan Yosua dan Kaleb. Mereka berkata, justru ini momen kita bisa melihat karya kerja Tuhan yang dahsyat, luar biasa, bahwa dia akan bekerja untuk menggenapi janjinya yang indah. Yang kedua, saudara, ketika seseorang too self-conscious, efeknya adalah Allah menjadi tidak leluasa bekerja. Hari ini perhatikan, saudara, dari dalam sini. Yang Tuhan lihat itu dari dalam sini. Tuhan mau untuk kita mulai sadar akan Tuhan. Bahwa dalam segala keadaan hidupmu, baik itu susah maupun senang, Allah hadir. Allah ada di belakang, Allah ada di depan, Allah di tengah-tengah. Bahkan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ke-7, demikian firman Tuhan, Filipi 2 ayat 5 sampai 7, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan." Ayat 7, "Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Kalimatnya, Bapak Ibu Saudara, di sana "dan mengosongkan dirinya" dalam bahasa Greka atau Yunaninya ialah kenoo. Kenoo itu artinya menyerahkan hak dan meniadakan hasrat. Jadi Tuhan itu mau kita less of us, self-conscious kita dibuang. Dalam bahasa sederhananya, keno itu kita menyerahkan semua hak kita ke tangan Tuhan. Udah nggak ada lagi kita, "Duh, aku mau ini, aku mau itu." Serahkan semua ke tangan Tuhan. Ketika semua diserahkan tangan Tuhan, maka dia bekerja secara luar biasa. Dan Kristus Yesus telah memberikan teladan tentang itu. Dia turun menjadi manusia, dia telah menyerahkan hak yang paling asasi. Hak paling asasi itu apa? Hak hidup. Hak hidupnya dia serahkan ke tangan Bapa di sorga. "Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku." Di awal dia sudah pernah berdoa, "Kalau boleh lakukan ini, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu." Di sini dikasih contoh, saudara, bahwa ketika kita mulai God's conscious, sadar akan Allah, ya,
dan mulai less self-conscious, maka Allah dapat bekerja secara luar biasa. Memang di awal dilihat salib, disiksa, kematian, tapi di akhir ada glory, ada kemuliaan, ada mahkota kemuliaan menanti buat kita semua. Dan akhirnya saudara, saya mau bagikan buat kita semua, di tengah-tengah perjalanan hidup kita pada hari ini, mulailah kita sadar akan Allah dalam segala hal. Sadar bahwa semua bukan tentang dirimu, tapi tentang agendanya Tuhan. Dan semua berbicara tentang rencana Tuhan. Dan semua berbicara tentang kuasanya Tuhan. Dan Tuhan sanggup hari ini mengerjakan perkara-perkara ajaib dalam hidupmu untuk menyatakannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang dibagikan buat kami, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat yang mendengar dan menonton program ini, semuanya diberkati Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, penduduknya, pemimpinnya dari yang tertinggi, Presiden Joko Widodo, jajarannya ke bawah, semua diberkati. Bahkan para tenaga medis, karyawan, tenaga profesional, pengusaha, semua masyarakat, lapisan masyarakat diberkati. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Secara khusus gereja Orang Beriman Kampus Surabaya dalam program dan perencanaannya, gembalanya, pelayannya, dan juga jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akhiri doa ini, kami mau terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera Shalom dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.